Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Ahmad Baidowi, dengan Bu Irma, dengan Pak Yusuf Lakaseng, dan juga dengan Mas Adi. Saya langsung ke Bu Irma. Bu Irma, kalau tadi dikatakan oleh Mas Adi, itu seharusnya setelah lewat 60% perhitungan, rekapitulasi, itu tidak terjadi lonjakan. Tapi ini lonjakannya luar biasa. Boleh dikatakan besar, bahkan melampaui hitung-hitungannya atau peningkatannya suaranya PDIP bahkan ya sampai 400 ribuan, hampir 400 ribuan. Ada apa? Kenapa bisa begitu menurut Anda? Iya, tadi kan juga mengquote apa yang dikatakan oleh Mas Adi bahwa memang terjadi lonjakan suara yang tadi saya sebutkan selain di daerah timur juga di Jakarta. Jakarta itu PSI malah unggul dan luar biasa lonjakan suaranya. Lalu kemudian Jawa Timur, ada juga Banten, ya. Dan ini kalau kita sekarang lagi menghitung, kan masih ada sekitar 60 atau 70 juta suara lagi yang belum masuk ya. Ya. Apabila itu terjadi di kantong-kantong suara di mana PSI memang unggul, maka tentu saja suara yang masuk itu akan melampaui partai-partai yang lain. Artinya karena secara teknis kan PSI, Bu Irma, itu hitungannya... PSI selama ini kan memang hanya di kota-kota besar saja, dan sekarang kami mulai menyebar dan terlihat, di situ terlihat bahwa memang di beberapa tempat lonjakannya luar biasa. Dilihat dari banyak yang duduk sampai berkali lipat. Tadi saya sudah katakan, misalkan di Nusa Tenggara Timur, kami dapat 20 kursi yang sudah pasti. Artinya 5 kali lipat dari sebelumnya. Nah mungkin partai-partai lain kan tidak ada yang mengalami kelipatan sampai begitu banyak. Sehingga itu menjadi lonjakan yang tidak biasa. Saya juga tidak menyangka, bahwa kami semua juga tidak menyangka. Seperti di Papua saja 400%. Di Maluku 500%. Jadi ada hal-hal yang memang membuat suara PSI itu menjadi melonjak sedemikian rupa. Pada saat Sirekap yang pertama, itu mungkin yang dihitung masih belum masuk. Nah sekarang ini juga naik terus nanti turun lagi, naik turun lagi. Saya sepakat bahwa kita tidak bisa melihat kepada Sirekap. Mari kita bersama-sama melihat hitungan manual yang sudah disepakati bersama, karena sudah ada saksinya di sana. Kita ini sendiri sebetulnya masih agak primitif ya, karena di Filipina saja sudah mulai elektronik. Mereka sudah mulai voting dari handphone misalkan. Artinya apa yang disepakati oleh parlemen tentang bagaimana tata cara, kita masih pakai paku. Lalu juga jenjang yang begitu lama dan begitu jauh jaraknya, pulau-pulau yang sangat jauh. Di dapil saya saja, di Nias itu ada pulau-pulau terpencil yang harus dijalani dengan kapal laut atau speedboat. Suara-suara kertas itu yang dibawa itu memakan waktu lebih lama, lalu juga rentan untuk rusak. Artinya secara geografis kita juga sangat luas. Nah, hal itu juga mempengaruhi. Banyak suara yang masih belum masuk, dan ketika masuk, mungkin di situ suara PSI mengalami kenaikan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Sirekap ini juga membuat begitu banyak partai-partai bingung dan publik juga bingung, kan itu dibuat untuk membuat publik bisa mengakses kepada informasi. Artinya baik ya maksudnya, supaya public information dan akses bisa dicapai siapa saja. Tetapi kesiapan untuk membuat sistem itu bekerja dengan baik dan akurat, saya kira masih jauh panggang dari api. Jadi apa yang terjadi dalam pemilu ini sebetulnya kejadian-kejadian yang sudah terjadi berkali-kali ya. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, tentu saja sudah ada jalurnya. Ada Bawaslu, ada Panwaslu, lalu juga sengketa bisa diselesaikan di MK. Nah, kami dalam hal ini juga sebetulnya sama-sama mengawal dan sama-sama memberikan instruksi kepada semua para caleg dan juga saksi-saksi yang ada di kecamatan untuk satu suara pun tetap harus dikawal. Jadi kita semua ini sedang menunggu bagaimana hasil dari perhitungan manual itu dilakukan. Oke. Di mana kelemahan-kelemahan itu ada, di situ seharusnya kita duduk sama-sama agar tidak terjadi lagi. Kita kan melakukan hal yang sama, the wrongdoing in the past, we do it again. Karena kita tidak memperbaiki sistem.
Jadi dalam hal ini kalau saya lihat sih kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi itu sistem yang sudah dipilih dan ditentukan. Mari kita kawal bersama, mari kita awasi. Karena semua saksi punya hak yang sama. Baik. Apabila tidak setuju atau tidak sepakat, mari kita protes. Baik, ya kan? Bu Irma. Saya ke Pak Awi. Pak Awi, silakan ada tanggapan untuk apa yang disampaikan Bu Irma. Ya kalau apa yang disampaikan Bu Irma itu indah, bagus, normal gitu. Tapi masalahnya yang terjadi di lapangan tidak seperti yang disampaikan Bu Irma. Bukan karena masuknya suara dari kantong-kantong PSI, tetapi ada perubahan. Data-data dari C hasil menjadi data di Sirekap itu menjadi data D hasil. Contoh terbaru ini, di Kabupaten Subang ada 10 TPS, ini sudah berubah dari 37 menjadi 234. Ini bukan kantong suara masuk baru loh. Suara yang lama masuk, tiba-tiba berubah. Nah itu, terus kenapa? Itu kan Sirekap bukan patokan. Masalahnya sumber kegaduhan itu dari Sirekap. Ya kita juga berasal dari Sirekap. Contoh lagi, tadi saya ulang lagi ya, di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, itu rekapitulasi kabupaten sudah selesai. Suaranya PSI itu 6.000 sekian. Coba lihat Sirekap. 10.000 sekian dengan suara masuk 84%. Kan aneh. Rekapitulasinya sudah selesai 100%, tapi di Sirekapnya 80%, suaranya melonjak. Tidak hanya satu kabupaten, di Kabupaten Kebumen misalkan, dari suara hasil rekapitulasi KPU 8.000 sekian, ternyata di Sirekapnya tuh 13.000 sekian. 92% masuk di Sirekap, padahal rekap KPU-nya 100%. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat kegaduhan. Bukan perkara kantong-kantong, tetapi data yang masuk itu mengalami perubahan. Seperti di TPS, salah satu TPS di Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Satu suara menjadi 53. Setelah kita telusuri, 52-nya dari mana? Ternyata perpindahan dari suara tidak sah menjadi suara sah dan masuk ke salah satu partai. Nah, salah satu partainya itu siapa, Pak Awi? Yang didiskusikan judulnya Sindo Prime Time ini gitu Oh, kan. PSI berarti maksudnya ya? Gitu. Baik. Nah, itu fakta. Bukan kantong-kantong baru, tapi yang sudah ada itu berubah. Nah, ini dari suara tidak sah kan, jadi suara sah begitu ya? ya faktanya seperti itu setelah kita telusuri. Nah, ini apa? Anomali yang terjadi dalam Sirekap. Makanya kemudian KPU segera memberikan statement bahwa terjadi ketidakakuratan. Nah, ketidakakuratan itulah yang membuat hiruk pikuk hari ini. Tadi ada surat, kita ini sudah tertinggal dibanding Filipina, harusnya e-voting. Jangankan e-voting, pakai Sirekap aja amburadul begini. Ingat ya, e-voting itu bukan sesuatu yang hebat. Saya ketika ikut menyusun Undang-Undang 7 2017, belajar ke Jerman. Di sana ada mix system namanya. E-voting di Jerman berdasarkan putusan MK di sana dibatalkan, kembali ke manual. Karena apa? Rawan diserang oleh hacker. Itu negara maju di situ. Sudah kembali ke manual karena pakai e-voting mereka tidak bisa mengatasi hacker dan gangguan. Nah, namun demikian kami tidak ingin hiruk pikuk seperti ini peserta pemilu yang jadi korban. Saya yakin deh P3, PSI itu tidak ada keinginan untuk melakukan kecurangan-kecurangan termasuk Perindo mengikuti pemilu secara fair dan berjalan dengan sesuai mestinya. Namun ada anomali yang terjadi dalam Sirekap. Nah, ini siapa yang berbuat? Kan begitu. Ternyata ketika menggelinding di publik, kan kasihan nih kawan-kawan PSI ini menjadi sasaran tembak. Kami ya nggak bisa mengelak karena memang fakta di Sirekapnya seperti itu. Nah, ayo kemudian kembali kepada ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 393 bahwa hasil sah pemilu itu hasil rekapitulasi atau penghitungan secara berjenjang yang dilakukan di depan saksi-saksi partai. Itu yang harus kita perkuat, kita kembalikan. Saya sepakat, dari awal kami minta, udahlah Sirekap dihentikan aja, toh pada akhirnya juga nggak digunakan. Tapi lagi-lagi tetap dipertahankan, saya paham. Kalau sampai dibatalkan, ini berarti Sirekap gagal. Ini akan menjadi skandal. Baik, kita juga suara Anda yang sempat hilang itu sudah kembali semua atau masih ada yang dikejar nih? Ya, tidak semuanya, masih proses diskusi di rekapitulasi kabupaten dengan rekomendasi Bawaslu. Kami minta
ini dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan nggak bisa lanjut. Kalau tidak kami nanti menyatakan form keberatan di keberatan rekap KPU, nanti akan ketemu lagi di provinsi. Nah seperti itu mekanisme yang diatur di undang-undang. Tetapi kan tidak semua mau mengambil jalur yang seperti itu. Kebanyakan kan pasrah. Ya sudahlah, kita nggak punya saksi, udahlah prosesnya kayak gitu jelimet. Kalau kita tidak sebagai peserta pemilu yang ingin menjunjung aturan main secara fair, tentu kita ikuti prosedur yang berlaku. Ada jalannya Bawaslu, kita datang ke Bawaslu dengan mengabaikan Sirekap. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa Sirekap tidak akan digunakan ketika ada perbedaan antara data manual dengan Sirekap kembali ke data manual. Tapi sekali lagi, yang sudah terjadi itu bagian dari kesejarahan yang tidak boleh terulang lagi. Harus kita perbaiki, sistem pemilu ini kita perbaiki. Sirekap tujuannya bagus, niatnya bagus untuk memberikan data pembanding kepada masyarakat. Persoalannya, data pembanding yang ditampilkan Sirekap dengan data manual itu jauh. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah hari ini begitu. Ya, ya. Baik. Nah, ini memang saya ke Perindo ya, ke Pak Yusuf Lakaseng. Ini soalnya juga udah blank bahkan. Gambarnya blank, nggak ada surat suaranya, nggak kelihatan begitu apa C hasilnya. Apa yang akan Perindo maksudnya akan lakukan? Apakah juga akan mengejar di C hasilnya begitu di kecamatan ataukah sudah dikerjakan begitu? Ya kami terus mengikuti perhitungan berjenjang manual itu, saksi-saksi kita masih terus menjaga itu. Justru karena kita menjaga itu, memang kita temukan juga banyak hasil kita berubah, hilang. Jadi ini memang pemilu paling amburadul ya, paling kacau. KPU-nya tidak kredibel, Bawaslu-nya lumpuh, tidak berfungsi, padahal sebagai lembaga pengawas super body, angkanya di utak-atik. Jadi memang menurut saya memang harus ada audit secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Pilihannya adalah berhenti dulu atau bagaimana? Kenapa? Audit sembari jalan atau pemilu langsung ulang? Pilihan. Karena harus diaudit dulu, ditemukan dulu apa pelanggarannya, apa kekacauannya, siapa pelakunya, lalu kemudian pelakunya dihukum. Kalau pemilunya memang jauh dari kata jujur dan adil, memang harus diulang gitu kan. Dan ini presiden ya, karena menurut saya kalau kita biarkan ini berjalan, kita normalisasi, kita maklumi, maka menurut saya ini adalah memberi contoh atau memberi inspirasi kepada rejim selanjutnya untuk melakukan kerusakan hal yang sama gitu kan. Karena tidak bisa tidak, saya kira kita semua di sini sudah tahu ini siapa pelakunya, siapa mastermind-nya ini. Saya tahu teman-teman PS itu tidak punya kemampuan melakukan kecurangan. Mereka itu masih ABG dalam politik, kecuali Mbak Irma ya. Yang lain itu tahu saya, karena saya dulu 2019 saya adalah salah seorang pendiri PSI gitu lah ya. Tapi semenjak PSI ini diketuai oleh Kaesang, memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kekuatan besar di belakangnya yang juga membantu partai ini. Saya sih nggak ada masalah kalau bantuannya itu normal, misalnya mengidentikan partai ini dengan Jokowi, itu saya kira normal saja, karena memang dari dulu PS ini kan fans banget sama Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya menambah, mengalihkan suara, menurut saya PSI pasti bukan pelakunya itu, ada kekuatan lain yang melakukan untuk PSI berarti, dan kita nggak mau itu terjadi karena itu juga akan merusak mental teman-teman anak muda di PSI. Gitu. Kenaikan yang signifikan juga, ini termasuk karena pelaku di luar PSI itu atau bagaimana menurut Anda? Kenapa David? Kenaikan yang signifikan ini artinya terjadi karena hal tersebut atau ini memang dari lumbung-lumbung suara PSI? Kita belum bisa simpulkan sebelum ada audit saya bilang tadi, dan audit yang paling kredibel itu adalah angket. Karena akan ditelusuri semua kebenaran-kebenaran dari itu, termasuk mengaudit Sirekap yang sudah memakan anggaran sangat banyak ini, tapi justru mengacaukan. Apa yang dicerita oleh Mas Awi tadi kan fakta yang sedang berlangsung dan terjadi, tidak bisa kita tutup mata terhadap kekacauan itu. Nah, pertanyaannya adalah apa ini kita maklumi, ini kita anggap sesuatu yang normal, kita normalisasi saja, sudahlah pemilu ini sudah kotor, ini kita anggap sudahlah berlangsung saja, semoga 2029 tidak terjadi seperti itu. Justru menurut saya harus dibersihkan dari sekarang, kalau tidak akan jadi inspirasi kekotoran ini pada rejim selanjutnya untuk
lakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih kotor lagi. Sia-sia reformasi yang dulu kami perjuangkan, Mbak Irma, Pak Awe, dan Ade Prayitno ya. Kita tidak ingin bahwa hasilnya seperti ini, padahal baru berapa puluh tahun berjalan, belum 100 tahun berjalan. Harusnya kan demokrasi kita makin baik. Saya sayangkan justru ini adalah terjadi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah mau berakhir masa periodisasi kepresidenannya. Saya kira begitu, Mas David. Baik, saya terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, tiga-tiganya semua juga mengatakan ini ada kekacauan, baik itu melalui Sirekap, tetapi juga ada yang tadi mungkin secara terstruktur atau memang ini ada pemain di belakang ini semuanya. Kalau dari Anda, apakah Anda juga melihat bahwa memang pemilu ini sesuatu yang sudah kacau balau, maksudnya bahkan suara udah kemana-mana sana sini gitu? Sebenarnya ada gap di antara kita dengan pelaku politik. Kita yang nggak langsung terjun ke politik tentu tidak pernah melihat secara langsung bentuk praktik-praktik dan potensi kecurangan itu, Mas. Satu-satunya cara adalah jika ada kawan, ada teman, ada sahabat tim sukses dan para relawan menemukan kecurangan, saya kira harus disampaikan kepada publik. Termasuk hal ini kan sering disampaikan oleh kawan-kawan media. Misalnya saya ngecek nih temuan yang disampaikan oleh kawan-kawan kumparan gitu ya, soal data yang tidak sinkron antara PSI dan Sirekap. Misalnya di TPS 004 di Indramayu, di Hargelis misalnya, foto C1 itu PSI 2 suara tapi di Sirekap 33 suara. Itu kan contoh di mana ada sesuatu yang tidak sinkron dalam konteks ini. Artinya apa? Ini yang error Sirekapnya, bukan C1-nya. Oleh karena itu saya selalu ngomong, untuk melakukan investigasi dari semua proses yang terindikasi ada kecurangan itu, ya para saksi-saksi semua partai itu harus membuktikan, Mas. Jangan sampai suaranya colong. Karena apapun, Sirekap ini masih bisa digugat. Sirekap ini masih bisa dibantah. Sirekap ini masih bisa dibatalkan. Tapi hasil manual tidak bisa. Oleh karena itu, ketika semua calon, semua tim sukses, dan para saksi itu punya hasil akhir penghitungan suara di TPS, itulah adalah satu-satunya kunci untuk mengawal suara ke jenjang selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan sampai level pusat. Problemnya saya khawatir partai-partai yang sudah dinyatakan mungkin tidak akan lolos ke parlemen, dia hopeless, ngapain kawal suaranya? Udah sampai TPS aja selesai. Nah disitulah potensi suara itu pindah sendiri, Mas. Atau hopeless karena memang udah artinya melihat bahwa udah secara keseluruhan nih, ini seperti ada invisible hands gitu. Kan begini, kalau partai-partai yang nggak lolos ini kan sebenarnya lebih pada pasrah. Jadi suaranya mau dihitung, dianggap hilang, dianggap angus, atau pindah ke lain hati dengan sukarela, itu udah nggak peduli mereka. Kan ini yang diributkan. Kalau suara-suara partai yang misalnya sangat bisa diprediksi dia lolos ke parlemen, kurang sedikit saja, kurang 1 suara, itu ributnya bisa setahun, Mas. Tapi karena kalau partai politik yang nggak lolos ke parlemen, hilang 50 suara, 100 suara, dia cuek aja. Toh sekalipun suara itu hilang juga nggak ngefek kok ke partainya bisa lolos ke parlemen atau tidak. Saya khawatir perasaan itu muncul. Sehingga praktek-praktek manipulasi, jual beli suara yang itu terjadi sejak lama, bukan hari ini itu terulang. Toh seringkali indikasi teman-teman di bawah itu ya ada transaksi dalam tanda kutip di ruang gelap yang semua orang tidak bisa tahu, tiba-tiba suaranya naik secara signifikan. Pertanyaannya siapa yang melakukan itu? Itu yang perlu kita telusuri, kita tidak pernah tahu, Mas. Ini ruang-ruang gelap yang selama ini memang menjadi praktek politik kita. Nah orang kayak saya nggak punya kemewahan untuk mengakses itu. Kalau mau kita datang menginvestigasi, ditanyain ini siapa nih? Kalau kita tidak punya ID card sebagai bagian dari saksi dari partai dan caleg tertentu, sulit. Oleh karena itu fungsi media semacam ini tolong diekspos ke kita sehingga hal-hal sifatnya ada indikasi kecurangan itu bisa disampaikan dan bisa kita kawal secara tuntas. Teman-teman media kan saat ini sudah mulai menghitung antara sesuatu yang tidak sinkron perolehan PSI misalnya di TPS tertentu dengan data Sirekap. Menurut saya ini contoh yang bagus untuk melihat gitu ya sebenarnya di mana letak errornya. Saya kira di situ poin saya. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Yusuf Lakaseng, terima kasih Pak Awi dan juga Bu Irma sudah bergabung bersama kami dan semoga Mas Adi, suara Abang Yusuf kembali ke pemiliknya dan pemilu ini berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam sehat selalu.